Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pagi yang berbahagia ini kita bertemu kembali dengan pelajaran PAI dan Budi Pekerti khusus untuk kelas 6 semester 1 pada pertemuan yang kedua. Bapak adalah Bapak Thohir SPDI, guru PAI SDN Karanganom 3 Kota Cirebon. Baik anak sekalian, sebelum kita belajar, Bapak ingatkan tentang bagaimana supaya kita ini hidup sehat setiap saat. Di samping kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halalan thayyiban, juga kita laksanakan kiat sehat menurut ajaran Rasulullah SAW setiap harinya, yakni ada 29 kegiatan atau 29 amalan yang harus kita kerjakan setiap harinya. Yang pertama, mandi sehari minimal 2 kali. Yang kedua, berwudu sehari minimal 5 kali. Yang ketiga, doa setelah berwudu sehari 5 kali. Dan yang keempat, doa di antara 2 sujud minimal 17 kali dalam sehari semalam. Baik anak sekalian, dan sebelum kita belajar, siapkan diri dan alat belajar kalian, buku tulisnya, alat tulisnya, dan lain sebagainya, termasuk kepada juz amma atau Al-Quran. Baiklah anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih anak sekalian. Dan sebelum kita belajar juga, mari kita baca Al-Quran yang akan kita baca pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni surat Al-Qari'ah. Mari kita sama-sama ikutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar dengan segala keagungannya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah membaca Al-Quran. Semoga Allah memberikan petunjuk buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa anak sekalian, kita doakan untuk guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita, teman-teman kita yang sedang sakit, semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah meninggal, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bagi kita yang masih hidup di muka bumi ini, semoga kita semua diberikan keberkahan serta kesehatan yang sangat luar biasa. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni kita akan belajar kembali ketika bumi berhenti berputar, yakni materi iman kepada hari akhir pada pertemuan kedua. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kedua ini, tujuan pembelajaran yang harus diraih oleh anak sekalian, yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tentang hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia sebagai implementasi beriman kepada hari akhir. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini juga, yang pertama beriman kepada hari akhir ini, yakni tentang tanda-tanda hari akhir.
dan yang kedua tentang hikmah kepada hari akhir, dan yang ketiga adalah implementasi hikmah beriman kepada hari akhir. Perlu kalian ketahui tanda-tanda hari akhir. Kapan itu akan terjadi hari kiamat? Ada yang tahu anak sekalian? Baik. Terjadinya hari kiamat tidak ada yang tahu satu makhluk pun, kecuali hanya Allah. Namun sekalipun Allah yang mengetahuinya, hanya mengetahuinya, Allah memberitahukan tanda-tanda kiamat melalui Rasulullah SAW, yakni yang dikategorikan menjadi dua. Pertama, tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang kedua, tanda-tanda besar hari kiamat. Baik anak sekalian, mana saja tanda-tanda kecil pada hari kiamat itu? Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Yang kedua, waktu berjalan terasa dengan cepat. Ini mungkin sekarang kita sudah rasakan. Dan yang ketiga, munculnya banyak fitnah. Dan yang keempat, hilangnya amanah atau kepercayaan. Yang kelima, diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Ilmu agama seolah-olah dianggap tidak penting lagi. Yang keenam, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai seperti perempuan. Atau sebaliknya, perempuan perilakunya menyerupai seperti laki-laki. Kemudian yang ketujuh, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Yang kedelapan, banyak wanita yang berpakaian tetapi tidak menutup aurat. Apa artinya? Dia berpakaian tapi kelihatan auratnya. Seperti, maaf dengan maaf, perempuan yang memakai pakaian pas dengan badan atau street, ya. Apalagi yang tipis. Itulah yang disebutkan dengan banyak wanita yang berpakaian tetapi tidak menutup aurat. Kemudian tanda-tanda kecil kiamat yang ke-9 adalah banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Kemudian yang ke-10, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Baik anak sekalian, itu adalah tanda-tanda kecil pada hari kiamat. Sekarang kita akan masuk kepada tanda-tanda besar, ya, tanda-tanda yang sangat luar biasa tentang hari kiamat. Sebelum kita membahas atau mengulas kembali tanda-tanda besar hari kiamat, saksikan video berikut ini. Terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi. Iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Kabut. Kabut tebal memenuhi antara langit dan bumi yang muncul sebelum kiamat datang, di mana akan mengambil nafas orang-orang kafir, sehingga mereka hampir tercekik, sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di bumi selama 40 hari. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Keluarnya binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih, yang dimana bahasa itu dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Binatang atau dabah ini muncul di akhir zaman saat manusia telah mengalami kebobrokan, di mana para manusia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Dabah keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam.
Dan wajah orang mukmin menjadi terang berkat tongkat tersebut sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Munculnya Al-Masih Dajjal. Dinamai Al-A'war Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-A'war Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Munculnya beberapa hal yang luar biasa melalui kedua tangannya sebagai bentuk istiraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan sebagai ujian bagi para manusia. Dia mengelilingi seluruh permukaan bumi. Semua daerah yang dia masuki pasti dia berbuat kerusakan di dalamnya, kecuali Mekah dan Madinah. Keluarnya Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud merupakan kabilah dari keturunan Yafits bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain jebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tabariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Keluarnya api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Api ini keluar dari tanah Aden, merupakan api besar yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Api ini menggiring manusia ke padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah tadi tanda-tanda kiamat besar. Kalian dapat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari api baik di dunia dan akhirat. Semoga Allah menyelamatkan diri ini dari ngerinya kiamat karena anugerahnya dan kemuliaannya. Amin ya robbal alamin. Baik. Setelah anak-anak menyaksikan video tadi tentang tanda-tanda besar hari kiamat, ya, di antaranya, ya, satu, terbitnya matahari dari arah barat. Apakah sekarang sudah terjadi? Belum. Namun sekali lagi matahari sudah mulai bergeser, ya, sudah mulai bergeser akan terbit dari sebelah barat. Jikalau matahari itu sudah terbit dari sebelah barat, maka kiamat besar akan terjadi. Kemudian yang kedua, yakni turunnya Imam Mahdi. Siapa itu Imam Mahdi? Adalah orang yang akan meluruskan, ya, yang akan meluruskan ajaran-ajaran Islam. Ya. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang tidak mau patuh dan tunduk kepada ajaran Islam. Kemudian, yang ketiga, tanda-tanda besar dari hari kiamat adalah munculnya dabbah. Apa itu dabbah? Binatang yang sangat langka, binatang yang sifatnya sama seperti manusia, yakni bisa berbicara, namun wujudnya adalah binatang. Dan yang keempat, munculnya Dajjal. Siapa Dajjal? Ya mereka lah yang mereka ada Dajjal itu. Baik. Tanda-tanda besar kiamat yang kelima adalah turunnya Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa juga meluruskan ajaran, untuk mengajarkan orang-orang yang tadinya berajaran agama Islam. Kemudian tanda-tanda besar kiamat yang keenam adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang ketujuh, keluar api yang menggiring manusia. Baik anak sekalian, setelah kalian mengetahui tentang tanda-tanda dari hari kiamat, baik itu kiamat kecil maupun tanda-tanda kecil kiamat ataupun tanda-tanda besar kiamat, mari kita lanjutkan kepada
materi berikutnya adalah hikmah mengimani hari kiamat. Hikmah mengimani hari kiamat yang pertama, kita harus bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Artinya, keyakinan kita, keimanan kita harus terus ditingkatkan. Yakinkan bahwa Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan Allah itu maha kuasa atas segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Kedua, hikmah yang kedua, semakin bertambahnya semangat mengerjakan amal kebaikan. Jangan loyo. Apalagi masalah kiamat tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Mari tingkatkan amaliah kita yang baik. Kemudian yang ketiga, terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Berkelahi. Pertama nih anak-anak, tolong jangan sampai berkelahi antar teman. Yang kedua, apalagi sampai menggunakan obat terlarang atau narkoba, hindari itu semua. Karena akan merusak kepada diri kita. Kemudian minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan lain sebagainya. Kemudian hikmah yang lain, yang keempat. Mari, terapkan sifat jujur. Terapkan sifat disiplin. Terapkan sifat bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan setiap harinya. Kemudian yang kelima, selalu waspada. Waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Artinya apa? Terutama jaga kebersihan. Terus anak-anak nih, yuk belajar menjaga kebersihan baik itu di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang keenam, hikmah mengimani hari akhir adalah jangan menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Seperti apa? Seperti sholat, jangan ditunda-tunda. Allah melarang kepada kita. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kok yang sholat celaka? Iya. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. yakni orang-orang yang selalu menunda-nunda, melalaikan tentang sholatnya. Maka untuk itu sekali lagi, begitu masuk waktu sholat, segera lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur anak-anak sekali lagi sholatnya dengan berjamaah di masjid. Kemudian bila ada PR yang diberikan tugas oleh Bapak dan Ibu Guru, segera laksanakan. Segera laksanakan. Sekali lagi, jangan menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Baik anak sekalian, ada 6 tentang hikmah kita mengimani hari akhir. Dan yang ketiga, terakhir, ya, dalam pertemuan yang kedua ini tentang kita mengimani hari kiamat ini, yakni apa yang harus kita terapkan setelah kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat, setelah kita mempelajari tentang hikmah dari hari akhir, yakni yang pertama, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Yang kedua, dalam perkataan dan perbuatan, jangan sekali-kali kita yang berbohong, terutama sekali lagi anak-anak sekalian kelas 6 ini, yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah. Kemudian, mari tingkatkan disiplin kita dalam belajar. Dan yang keempat, jangan lupa selalu berbakti kepada kedua orang tua. Terlebih orang tua kita yang sudah tiada, ya. Yang sudah ada malah harus lebih lagi, ya. Kita berbakti kepada kedua orang tua, ikuti segala nasihat, ikuti segala apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua, ya. Selama perintah itu tidak menyimpang dari ajaran agama. Dan berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, doakan. Doakan. Bisa kan doa untuk orang tua? Ya, siapa yang bisa? Oke, terima kasih. Ya, doanya adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu tidak cukup. Berbakti kepada kedua orang tua tidak cukup untuk hanya mendoakan, tapi lanjutkan kebaikan-kebaikan dari kedua orang tua ketika dia masih hidup. Teruskan oleh kita. Apa amal yang baik ketika hidup dari kedua orang tua ini? Teruskan oleh kita sebagai anaknya. Baik anak sekalian. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap amanah. Artinya, laksanakan apapun yang dititipkan oleh siapapun kepada kita.
laksanakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sebagai seorang pelajar, bila pelajar ingin bertanggung jawab terhadap amanah, yuk belajar dengan benar. Belajar dengan benar. Apalagi sekali lagi, anak-anak sebentar lagi akan meninggalkan sekolah kita ini dan akan adanya ujian. Ayo belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah disampaikan kepada anak sekalian. Selanjutnya, kita harus peduli terhadap sesama. Apa artinya? Ada kekurangan atau kelebihan harta, yuk mereka. Kemudian, yuk jaga kebersihan diri dan lingkungan. Jaga kebersihan diri tadi seperti di awal, supaya kita hidup sehat, mati sekali dan lain sebagainya. Baik anak sekalian, pada pertemuan yang baik ini, kesimpulan dari materi yang sudah Bapak sampaikan, yang pertama, tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah, tetapi hanya Allah yang tahu kapan waktu terjadinya. Kemudian banyak hikmah yang dapat kita petik untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, hari kiamat, hari akhir adalah hancurnya seluruh dunia beserta isinya. Baik, anak-anak sekalian, kesimpulan yang keempat adalah kita bisa membedakan bahwa hari kiamat itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro dan atau kiamat kecil, dan yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Dan yang kelima, di hari kiamat kubro, seluruh makhluk hidup semuanya meninggal dunia atau wafat. Dan setelah kiamat kubro terjadi, maka manusia dikumpulkan di satu tempat, yakni di alam mahsyar, untuk diminta pertanggungjawabnya. Dan yang ketujuh, hikmah meyakini dari hari kiamat, yakni mari kita lakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan jauhi semua larangan Allah dengan sebaik-baiknya juga. Baik, ini ada latihan soal yang sudah Bapak tulis. Silahkan anak-anak kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, kerjakan dengan sebaik-baiknya latihan soal ini. Kemudian setelah kalian mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya, maka mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.